Jujur ibu ini setara Gibran, lucunya dengerin. Coba dipindah sama bapak itu gunung itu kemana gitu biar saya aman di sini sekali-sekali. Masa 4 tahun sekali harus begini. Kemarin saya sudah bawa semen, sebenarnya mau tak tutup. Mau ditutup. Terlalu besar lubangnya, jadi nggak jadi tutup. Ya, Sudah yang ditutup bolongannya sapi tank ya. Beliau minta pindahin Gunung Semeru. Lu bayangin aja tuh, mau dipindahin kemana? Ke depan rumah Bahlil? Nah mungkin. Mau dipindahin ke rumah pejabat-pejabat yang korup? Oh, nah mungkin. Jujur lucunya permintaan ibu ini setara 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Mas Panji ini sebenarnya kan sedang melakukan namanya kebebasan berpendapat yang mana tuh diatur sama undang-undang itu. Cuman salahnya kita tuh sebagai masyarakatnya, ada sebagian masyarakat tuh yang memang mungkin belum siap untuk menerima sebuah kejujuran kayaknya. Seolah-olah tuh jujur itu banyak musuh gitu kayaknya. Jadi kalau Anda mengatakan polisi kita itu pembunuh, berarti Anda mengeneralisasi bahwasanya semua polisi itu pembunuh. Tidak seperti itu. Dia itu kayaknya orang yang senang dengan teori konspirasi. Oh gitu. Yang kedua, dia orangnya terlalu pede alias kepedean. Masa sih? Yang ketiga, dia merasa dirinya penting. Nah, kenapa tuh Mamang bisa narik kesimpulannya kayak begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang komika ya. Komika yang tidak lucu dan juga tidak laku ya, yang sampai saat ini masih menjadi buah bibir netizen, padahal menurut saya udah enek ngomongin ini orang ya. Dan yang mengherankan ya, masih ada saja ya komika yang membelanya ya, tapi nggak masalah lah ya, karena memang satu profesi ya, yang katanya itu si komika koplak itu katanya sedang memberikan kritik ya, dan itu bagian dari berdemokrasi. Gini nih ya, kalau orang itu modal cuma lucu doang gitu. Tapi kalau ngomong nggak pakai otak ya kan, aduh ya. Kritik dan menghina fisik ya, atau body shaming itu beda koplak ya kan. Aduh, nggak ada yang melarang kritik di negara Indonesia yang berasaskan demokrasi Pancasila. Tapi kalau menghina itu pasalnya lain. Bahkan ada seorang netizen yang menurut saya sangat cerdas gitu ya, yang menyebut bahwa sebetulnya si komika koplak yang tidak lucu dan juga tidak laku itu ya kan, itu sebetulnya manusia dengan gangguan psikologi kepedean ya kan. Dan merasa penting ya. Padahal nggak ada yang menganggap dirinya itu penting ya toh. Ini kalau berdasar kajian psikologi termasuk gangguan loh ya kan. Iya, merasa dirinya penting padahal nggak penting ya kan. Merasa dirinya hebat padahal nggak hebat. Kalau saya sih setuju teman-teman ya, kalau si komika ini dianggap mengalami gangguan tertentu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jujur ibu ini setara Gibran, lucunya dengerin. Coba dipindah sama bapak itu gunung itu kemana gitu biar saya aman di sini sekali-sekali. Masa 4 tahun sekali harus begini. Kemarin saya sudah bawa semen, sebenarnya mau tak tutup. Mau ditutup. Terlalu besar lubangnya, jadi nggak jadi tutup. Ya, Sudah yang ditutup bolongannya sapi tank ya. Beliau minta pindahin Gunung Semeru. Lu bayangin aja tuh, mau dipindahin kemana? Ke depan rumah Bahlil? Nah mungkin. Mau dipindahin ke rumah pejabat-pejabat yang korup? Oh, nah mungkin. Jujur lucunya permintaan ibu ini setara 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Ya, sebelum kita
melihat atau menonton konten tentang si komika yang tidak lucu dan juga tidak laku ya, barusan kita sama-sama menyaksikan. Ya, seorang komika juga ini menurut saya ya. Netizen yang macak komika, yang tidak kalah lucunya gitu. Ah, katanya lucunya setara Gibran. Jadi ada orang yang meminta agar Gunung Semeru itu dipindahkan. Katanya lucu. Dan setara lucunya Gibran yang katanya menjanjikan 19 juta lapangan kerjaan. Yang lucu itu Palelopeang. Kok bisa-bisanya lu hubungin dua hal yang tidak apple to apple dan gak nyambung. Makanya ya gini nih, orang kalau cuma modal lucu ya kan, tapi kalau ngomong nggak pakai otak, astagfirullahaladzim. Lanjut. Mas Panji ini sebenarnya kan sedang melakukan namanya kebebasan berpendapat yang mana tuh diatur sama undang-undang itu. Cuman salahnya kita tuh sebagai masyarakatnya, ada sebagian masyarakat tuh yang memang mungkin belum siap untuk menerima sebuah kejujuran kayaknya. Seolah-olah tuh jujur itu banyak musuh gitu kayaknya. Mensrea bukan hanya pertunjukan stand-up komedi yang sedang naik panggung viral di Nusantara. Ia adalah ekspresi politik kultural. Dalam perspektif kebijakan publik, ini bukan ancaman. Justru ini adalah indikator kesehatan demokrasi. Kritik yang hidup di ruang budaya menandakan bahwa masyarakat masih peduli. Terserah kalian ya yang mengatakan ini berdemokrasi, ini beginilah, itu begitulah ya. Di-framing oleh stasiun televisi tertentu, terserah. Apalagi tadi di bagian depan itu ada seorang komika yang menurut saya juga nggak lucu ya kan, yang nggak bisa membedakan antara kritik berdemokrasi dan menghina, mencaci, memaki, body shaming itu beda dengan kritik. Aduh ya, jadi jangan hanya modal lucu doang ya. Walaupun menurut saya ya lu nggak lucu gitu loh. Udah nggak lucu, ngomong nggak pakai otak. Astagfirullah. Lanjut. Semua kepala botak adalah pencuri ayam. Kita berpikir secara objektif aja, nggak usah subjektif. Memang sebagian ada stand up-nya si Panji ini, memang ada benernya juga, luar biasa. Tapi banyak juga hal yang tidak benernya. Jadi, kita fair aja. Yang bener kita benerkan, yang salah kita salahkan. Jadi dia bilang, polisi kita pembunuh. Sedangkan di negara Indonesia itu, polisi itu adalah sebagai profesi. Yang mana profesi ini disandang oleh ratusan ribu orang. Jadi bukan satu orang. Jadi kalau Anda mengatakan polisi kita itu pembunuh, berarti Anda mengeneralisasi bahwasanya semua polisi itu pembunuh. Tidak seperti itu. Sama dengan semua kepala botak adalah pencuri ayam. Kita bilang seperti itu. Padahal hanya satu orang kepala botak yang pernah mencuri ayam. Tapi Anda generalisasi menjadi semua yang kepala botak pernah mencuri ayam. Padahal tidak seperti itu. Hanya karena satu orang rusak semua citra orang yang punya profesi tersebut. Itu salah. Kecuali kalau Anda misalnya menjelekkan wakil presiden pada saat ini, wakil presiden itu hanya satu. Tapi yang lebih parahnya lagi, meskipun wakil presiden kita satu, tapi Anda menyebut nama Gibran. Jadi udah banyak salahnya yang perlu diperbaiki dan dikritik sebenarnya. Kalau Anda mengkritik, ya berarti Anda harus siap juga dikritik. Ya, ini menarik sekali teman-teman ya, dan saya berharap sebetulnya memang perlu adanya tindakan gitu ya, karena banyak sekali yang pernyataan itu tidak benar gitu ya. Ketika menyebut bahwa misalnya ada satu polisi misalnya ya yang berperilaku tidak baik, kemudian menganggap semua polisi itu tidak baik. Padahal di Indonesia jumlah polisi itu ratusan ribu ya kan, jadi tidak bisa generalisasi seperti itu ya kan. Tidak semua binatang berkaki empat makan rumput hanya gara-gara kita melihat kuda makan rumput, kan seperti itu. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, dan saya berharap ya, walaupun mungkin tidak bisa ditindak ya dengan undang-undang atau dengan KUHP terkait pencemaran nama baik presiden, tetapi menurut saya banyak sih senggolan-senggolan yang tidak hanya tentang wakil presiden gitu loh. Dan menurut saya ini perlu ditindaklanjuti, karena kalau tidak,
Ini bahaya bagi bangsa dan negara ini ke depan. Karena ke depan kalau dibiarkan, maka cacian makian itu akan dinormalisasi ya oleh masyarakat Indonesia. Padahal itu bukan budaya kita ya. Lanjut. Mang, itu si Panji bikin statement baru lagi aja itu dia. Statement apa lagi? Ini saya ambil yang dia nyebut-nyebut soal KDM aja ya. Mana? Bukan gua, KDM sama Gibran itu sebenarnya santai-santai aja, tapi timnya tuh yang tersinggung, timnya yang ketrigger, timnya yang menggerakkan, dan terlalu kelihatan penggerakannya. Lu ngelihat trending topics, ini mainan zaman dulu banget, udah pasti orang-orang lama ini, orang ini, si penggerak ini main Twitter era 2010 nih. Oh itu. Iya itu statement barunya. Menurut Mamang gimana? Ya kalau menurut saya ada 3 kesimpulannya, Mang Iwan. Apa aja tuh Mang 3 itu? Yang pertama, dia itu kayaknya orang yang senang dengan teori konspirasi. Oh gitu. Yang kedua, dia orangnya terlalu pede alias kepedean. Masa sih? Yang ketiga, dia merasa dirinya penting. Nah, kenapa tuh Mamang bisa narik kesimpulannya kayak begitu? Ya denger aja tadi. Masa sih untuk mengkritisi dia aja ya, mengkoreksi tentang acaranya itu yang kemarin dia lontarkan materi-materi di media. Masa dibutuhkan sebuah tim sih? Iya ya. Perorangan juga bisa ya. Ya sekarang fokus sama kita aja dah. Ya. Apakah kita mengkritisi dia itu ada tim yang menggerakkan? Ya nggak ada lah Mang. Ya, nggak ada. Iya kan? Iya. Dan dia bilang ini orang lama katanya. Orang lama. Ini akun Mang Uday. Ini sejak kapan? Kayaknya belum ada 1 tahun Mang. Nah, tidak dibutuhkan orang lama untuk bisa mengkritisi dia dengan kepedean. Iyalah KDM aja belum setahun menjabat. Pakai butuh tim segala. Tim futsal kali Mang. Sekarang gini aja, Ronaldo dan Lionel Messi kan sama-sama punya penggemar ya, sama-sama punya pendukung gitu. Kalau misalnya salah satunya ada yang menyerang, menjelekkan di media sosial, kan pendukungnya menyerang balik, bener nggak? Iyalah. Apakah dibutuhkan sebuah tim? Mungkin dia menuduh KDM punya tim buzzer kali ya. Ya nggak mesti atuh. Ih. Ada fitnah lagi aja kalau dia nuduh kayak gitu Mang. Malah nambah-nambah masalah. Nah ini kan kita ngebahas Panji lagi nih, Bang Iwan. Iya. Saya mau nanya nih hal yang penting nih. Nanya hal penting apa tuh Mang? Ini nanti saya dapat beras lagi nggak sama sarden? Ke situ lagi urusannya. Ya harus ada motivasi tambahan atau untuk membahas sesuatu yang bikin mood saya kurang baik. Oh jadi kalau ngebahas Panji, mood Mamang jadi kurang baik. Kenapa emang? Ya saya mah kayaknya nggak mood aja gitu kalau ngebahas kelompok orang-orang itu. Oh gitu. Emang kenapa? Cara mainnya sama terus, nggak pernah berubah cara mainnya. Cara main gimana sih Mang? Ya ibarat tukang dagang maneh, bukannya menjual atau mempromosikan dagangan sendiri, tapi menjelek-jelekan atau menghancurkan dagangan orang lain. Tuh. Iya ya, pokoknya gitu terus, kayaknya nggak berubah. Baik yang di komen begitu, yang PT-PT-nya juga begitu ya, yang para pendukungnya bikin PT. Ya puncaknya itu si Panji itu sama kan polanya, tidak mempromosikan dunungannya atau juragannya atau junjungannya, tapi justru menjatuhkan orang lain. Iya ya, bisa sama polanya. Iya memang sama polanya, yang di komen, yang di TV, sampai si Panji gitu polanya. Iya lagi nih semenjak ngebahas masalah si Panji, jadi banyak itu pendukung-pendukung orang-orang itu komen di tempat kita. Oh gitu. Emang berapa banyak Mang? Nah, berapa ya? 2 lah kalau nggak salah. 2? Masa 2 banyak? Ya 2 itu yang saya ingat, Bang Iwan. Oh. Aku banyak komen, masa saya harus ingat semua? Emang gimana sih komen-komen orang-orang itu? Ya udah mah kalau komen nggak pakai mikir. Gimana ya? Dia bilang begini. Katanya kan semua yang diomongin Panji itu fakta, kayak gitu kan. Terus balasan Mamang gimana? Ya saya sekak seter atuh. Sekak seter. Ya pertama saya seter dulu. Nggak semuanya fakta. Buktinya dia bilang Deddy Mizwar pernah jadi gubernur
ya dengan wakil gubernurnya Dede Yusuf, kan itu bukan fakta. Iya bener. Baru saya sekat. Oh, terus gimana nyekaknya? Nah, kalau yang dibilanginnya itu fakta, oke lah, misalnya ada sebuah fakta di depan mata Anda, seseorang yang cara berjalannya tidak sempurna, misalnya gitu ya. Apakah itu juga harus diomongin? Kan nggak semua hal yang fakta itu harus diomongin kalau ya melanggar etika dan etika kesopanan dan peradaban, kayak gitulah, etika moral. Ah iya benar itu Mang. Ya iya atuh, apalagi bukan sekedar diomongin, diolok-olok untuk mendapatkan ketawa orang lain, kan nggak etis. Iya benar Mang, nggak pantas. Nah, Ya terus komen bagaimana lagi tuh mereka tuh Mang? ada lagi yang komen, katanya segala kritik itu didasarkan atas kebebasan berpendapat. Ya benar kalau dilihat dari situnya Mamang. Ya kita juga kan berdasarkan kebebasan berpendapat, makanya kita juga mengkritik si Panji, kan gitu. Masa dia doang yang bebas, kita nggak bebas? Iya juga ya. Aneh jadinya, kebebasannya sepihak. Nah terus ada jenis komen lain lagi nggak? Ada lagi yang komen kayak bocil. Komen kayak bocil? Ya kalau nggak ngerasa mah atuh, ngapain ribut, ngapain repot katanya. Hah? Kalau misalnya repot berarti ngerasa, kata dia begitu. Terus kata Mamang gimana? Ya saya jawab lagi. Sekarang kalau orang yang istilahnya di roasting atau dibully diem aja, ya pasti dia akan komen juga. Akan komen gimana? Tuh kan diem kalau orang yang ngerasa mah. Serba salah. Padahal saya udah pernah ngomong nih yang kayak gini. Tapi kemungkinannya itu yang komen nggak nonton video saya sampai habis. Udah gatel aja pengen komen. Iya, makanya aneh-aneh. Jadi kalau ngebahas si Panji teh saya suka kehilangan mood jadinya teh. Males ngebalesin komentar-komentar bocil kayak gitu. Iya, udah gitu kadang komentarnya sama lagi. Tapi gini Mang, kok di video ini Mamang nggak ngomong si Panji sebagai manusia aluminium? Nggak mau takutnya dia naik kelas, Bang Iwan. Naik kelas? Maksudnya gimana sih naik kelas? Iya, soalnya pas waktu saya bilang dia manusia aluminium, banyak yang balas komennya, bukan Mang, dia mah manusia silver, katanya gitu. Iya, tapi letak naik kelasnya tuh di mana Mang? Ya naik kelas atuh, kan silver lebih mahal dari aluminium. Ya, cukup panjang teman-teman ya pernyataan dari seorang Mang Ujang. Nggak tahu namanya siapa, karena sepertinya berasal dari Jawa Barat dan berlatar belakang suku Sunda, maka ya saya panggil lah Mang Ujang. Ya dari pernyataannya yang selama 7 menit ya, banyak sekali poin-poinnya dan nggak mungkin saya komentari semuanya. Cukup saya komentari yang di bagian depan aja lah tadi, yang saya cukup tertarik karena ngomongin masalah psikologi ya. Jadi sepertinya ini orang ya, orang yang mana Bang? Itu si komika yang koplak kagak lucu dan kagak laku itu memang mengalami semacam gangguan psikologi gitu ya, merasa penting. Ingat loh ya, merasa penting itu gangguan, jangan dianggap itu kewajaran. Orang tidak penting tapi merasa penting itu gangguan. Orang tidak cantik, orang tidak ganteng merasa cantik dan merasa ganteng itu gangguan. Gangguan psikologi. Orang tidak kaya tapi merasa kaya, orang tidak pintar merasa pintar, itu semua gangguan ya. Termasuk orang yang merasa penting ya. Seperti yang disampaikan oleh Mang Ujang barusan ya kan. Akhirnya apa? Karena merasa penting, akhirnya melahirkan perasaan percaya diri yang berlebihan ya, kepedean berlebihan. Ya, saya sependapat dan saya mengiranya juga demikian bahwa si komika tersebut sepertinya mengalami gangguan ya, gangguan psikologi lah ya. Ingat loh, gangguan itu nggak harus gila. Kalau gila itu gangguan kejiwaan dan itu pun harus gangguan kejiwaan berat. Ada juga gangguan psikologi dan gangguan psikologi ini tidak menyebabkan pengidapnya itu gila secara otomatis. Tetapi ada deviasi-deviasi atau penyimpangan-penyimpangan psikologi tertentu. Dan menurut saya seperti itulah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang
tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.